Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2, Anissa Nabila Putri, akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pasien dengan dermatitis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Anissa Nabila Putri, Vike Ekawati, Febriani Sulistianingsih, Okri Chandra Wibowo, Muhammad Arsihak, Andika Ahmad, Nika Umi Sundari, Helma Tiara, dan Kelvin Pratama. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke definisi dermatitis. Dermatitis adalah peradangan hebat yang menyebabkan pembentukan lepuh atau gelembung kecil atau yang disebut dengan vesicle pada kulit hingga akhirnya pecah dan mengeluarkan cairan. Atau dermatitis juga disebut sebagai peradangan kulit epidermis dan dermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen atau faktor endogen menimbulkan kelainan klinis berupa efloresensi polimorfik atau eritema, edema, papul, vesikel, squama, dan keluhan gatal. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dermatitis. Yang pertama yaitu kontak dermatitis. Disebabkan oleh bahan atau substansi yang menempel pada kulit yang dapat menyebabkan kulit memerah dan gatal. Yang kedua yaitu neurodermatitis yang timbul akibat goresan pada kulit secara berulang dan ditandai dengan kulit tebal dan garis kulit tampak menonjol. Yang ketiga yaitu seborrheic, kulit terasa berminyak dan licin, faktor keturunan, stres, dan penyakit Parkinson. Yang keempat yaitu statis dermatitis, terjadi akibat akumulasi cairan di bawah jaringan kulit, dan biasanya kaki dan tulang kering menjadi merah atau coklat, menebal, dan gatal. Yang terakhir yaitu atopic dermatitis, terjadi akibat peningkatan kadar IgE dan riwayat atopi keluarga. Ditandai dengan gatal, kulit menebal, dan pecah-pecah. Yang selanjutnya yaitu etiologi dermatitis. Penyebab dermatitis dapat berasal dari eksogen atau luar dan endogen dari dalam. Untuk yang eksogen, biasanya bahan kimia seperti deterjen, asam, basa, oli, semen, dan ada fisik seperti sinar dan suhu, serta mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan untuk yang endogen dari dalam misalnya dermatitis atopik tadi terjadi akibat kondisi kesehatan kita sendiri seperti alergi, faktor genetik, fisik, stres, ataupun iritasi. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi atau perjalanan penyakit dermatitis. Ada dua jenis yaitu dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Untuk yang kontak iritan, ini bahan iritan merusak lapisan tanduk pada kulit sehingga bahan iritan tersebut akan berdifusi melalui membran untuk merusak lisosom, mitokondria, dan komponen-komponen inti sel, sehingga terjadi kerusakan keratisonit dan keluarnya mediator-mediator. Untuk dermatitis kontak alergi, terjadi dua fase yaitu fase sensitasi dan fase elisitasi. Di fase sensitasi terjadi sensitisasi terhadap individu yang semula belum peka oleh bahan kontaktan yang disebut dengan alergen kontak atau pemeka. Selanjutnya yaitu fase elisitasi terjadi apabila timbul pajanan kedua dari antigen yang sama dan sel yang telah tersensitisasi telah tersedia di dalam kompartemen dermis. Yang selanjutnya yaitu pathway dari dermatitis. Untuk yang pertama yaitu sabun atau detergen atau zat kimia dapat menyebabkan iritan primer sehingga menyebabkan mengiritasi kulit dan terjadi peradangan kulit atau lesi, dan terjadilah masalah keperawatan, resiko infeksi atau nyeri akut, nyeri akut, dan gangguan citra tubuh. Dari sabun, detergen, dan zat kimia tadi juga dapat menyebabkan iritan primer dan mengiritasi kulit, dan terjadilah gangguan integritas kulit. Untuk yang dermatitis kontak alergi tadi, pathway-nya yaitu alergen atau sensitizen dapat menyebabkan sel Langerhans dan makrofag kemudian merambah ke sel T
kemudian terjadi sensitasi sel T oleh saluran limfe, kemudian terjadi reaksi hipersensitivitas IV dan terpajan ulang sehingga sel efektor mengeluarkan limfokin dan terjadilah gejala klinis seperti gatal, panas, dan kemerahan sehingga dapat menyebabkan gangguan pola tidur. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Ada 4 tanda dan gejalanya. Yang pertama yaitu dermatitis kering, dapat menimbulkan gelembung-gelembung yang akan terlihat seperti erosi atau eksoriasi dengan krusta. Kemudian dermatitis basah, terdapat eksudasi, terjadi kenaikan suhu atau disebut dengan kalor, kemerahan atau rubor, edema dan pembengkakan, dan gangguan fungsi kulit. Serta pada tanda subjektifnya dapat terlihat tanda-tanda radang akut terutama pruritus sebagai pengganti dolor. Untuk pemeriksaan penunjangnya terbagi menjadi 2, yaitu laboratorium dan penunjangnya yaitu histopatologi. Untuk laboratorium yang diperiksa yaitu darahnya yaitu hemoglobinnya, kemudian leukosit, hitung jenis, kemudian trombosit, elektrolit, protein total, albumin, dan globulin. Dan pemeriksaan urin yaitu pemeriksaan histopatologi yang kedua ini. Pemeriksaan ultrastruktur menunjukkan 2-3 jam setelah paparan antigen seperti dinitrochlorbenzen atau DNCB, topikal dan injeksi ferritin intrakutan. Tampak sejumlah besar sel Langerhans di epidermis. Dermatitis dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, infeksi sekunder khususnya untuk Staphylococcus aureus, kemudian hiperpigmentasi atau hipopigmentasi postinflamasi, dan yang keempat yaitu jaringan parut muncul pada paparan bahan korosif atau ekskoriasi. Untuk penata laksanaannya terbagi menjadi 2, yaitu pencegahan dan pengobatan. Pencegahannya, penggunaan sarung tangan karet diganti dengan sarung tangan plastik, kemudian menggunakan mesin cuci saat mencuci, kemudian menggunakan sikat bergagang panjang, dan penggunaan deterjen. Untuk pengobatannya terbagi menjadi 2, yaitu pengobatan topikal dan pengobatan sistemik. Yang selanjutnya yaitu konsep asuhan keperawatan. Pengkajian yang perlu dilakukan seperti identitas pasien, keluhan utama pasien, riwayat penyakit, dan pola kesehatan. Baiklah, langsung saja ke analisa data. Untuk masalah keperawatan yang pertama, gangguan integritas kulit atau jaringan, data subjektifnya tidak ada di SDKI, kemudian data objektifnya, kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit, nyeri, perdarahan, kemerahan, dan hematoma. Etiologinya, sabun, deterjen, zat kimia, mengiritasi primer, kemudian mengiritasi kulit, dan terjadilah gangguan integritas kulit atau jaringan. Untuk masalah keperawatan yang kedua, yaitu nyeri akut, data subjektifnya yaitu mengeluh nyeri, data objektif, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Etiologinya, sabun, deterjen, dan zat kimia menyebabkan iritasi primer sehingga mengiritasi kulit dan terjadilah nyeri akut. Masuk ke gangguan pola tidur atau masalah keperawatan yang ketiga, data subjektifnya yaitu mengeluh sulit tidur, mengeluh sering terjaga, mengeluh tidak puas tidur, mengeluh pola tidur berubah, mengeluh istirahat tidak cukup, dan mengeluh kemampuan menurun. Etiologinya, alergen atau senitizen tadi membuat sel Langerhans dan makrofag, kemudian sel T, terjadi sensitasi di sel T oleh saluran limfe, kemudian terpajan ulang, lalu sel efektor mengeluarkan limfokin, dan terjadi gejala kimia seperti gatal, panas, kemerahan sehingga terjadilah masalah keperawatan gangguan pola tidur. Selanjutnya masalah keperawatan yang keempat yaitu gangguan citra tubuh.
Data subjektifnya yaitu mengungkapkan kecacatan atau kehilangan bagian tubuh, mengungkapkan perasaan negatif tentang perubahan tubuh. Kemudian data objektifnya, kehilangan bagian tubuh, fokus pada penampilan dan kekuatan masa lalu. Untuk etiologinya yaitu sabun, deterjen, dan zat kimia tadi menyebabkan iritasi primer dan mengiritasi kulit sehingga terjadi gangguan citra tubuh. Untuk masalah keperawatan yang terakhir, yaitu resiko infeksi. Faktor resikonya seperti peningkatan paparan organisme patogen lingkungan, kemudian ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer terhadap kerusakan integritas kulit. Etiologinya, sabun, deterjen, dan zat kimia tadi dapat menyebabkan iritasi primer sehingga dapat menyebabkan mengiritasi kulit dan terjadilah resiko infeksi. Untuk masalah keperawatan yang ketiga tadi hanya terdapat data subjektif, tidak terdapat data objektif untuk di SDKI. Baiklah, kita masuk ke diagnosa keperawatannya. Yang pertama yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan bahan kimia iritatif ditandai dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera kimiawi ditandai dengan mengeluh nyeri. Yang ketiga yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan reaksi kimia penyakit seperti gatal, panas, dan kemerahan ditandai dengan mengeluh sulit tidur. Kemudian diagnosa yang keempat yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh ditandai dengan mengungkapkan kecacatan bagian tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu resiko infeksi ditandai dengan kerusakan integritas kulit. Kita masuk ke intervensi keperawatannya. Untuk diagnosa keperawatan yang pertama yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan bahan kimia iritatif ditandai dengan kerusakan lapisan atau jaringan kulit. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya berdasarkan SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia yaitu yang pertama, integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil, kerusakan lapisan kulit menurun, nyeri menurun, perdarahan menurun, kemudian kemerahan menurun, dan pigmentasi abnormal menurun, serta tekstur kulit membaik. Yang kedua yaitu penyembuhan luka meningkat dengan kriteria hasil, peradangan luka menurun, dan yang ketiga yaitu termoregulasi membaik. Untuk intervensinya sesuai dengan standar intervensi keperawatan Indonesia, dapat dilakukan intervensi berupa perawatan integritas kulit. Yang pertama yaitu untuk observasinya, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Terapeutiknya, ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring. Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit sensitif. Kemudian hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Untuk edukasinya yaitu anjurkan menggunakan pelembab, anjurkan teknik mencuci tangan yang benar, anjurkan minum air yang cukup, serta anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur. Untuk masalah keperawatan yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera kimiawi ditandai dengan mengeluh nyeri. Tujuan dan kriteria hasilnya berdasarkan SLKI yaitu yang pertama tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, dan yang kedua yaitu kontrol nyeri meningkat. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu manajemen nyeri, observasinya, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, serta identifikasi skala nyeri. Untuk terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian fasilitasi istirahat tidur, dan edukasinya jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, anjurkan strategi meredakan nyeri, kolaborasinya yaitu pemberian analgetik jika diperlukan. Untuk intervensi yang kedua untuk nyeri akut tadi dapat dilakukan juga terapi relaksasi dengan observasi, identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan, kemudian monitor terhadap respon terapi relaksasi,
terapeutiknya yaitu ciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruangan yang nyaman. Kemudian edukasi, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. Kemudian yang ketiga, masalah keperawatan gangguan pola tidur berhubungan dengan reaksi kimia penyakit, gatal, panas, dan kemerahan ditandai dengan mengeluh sulit tidur. Tujuan dan kriteria hasilnya berdasarkan SLKI. Yang pertama yaitu pola tidur membaik dengan kriteria hasil, keluhan sulit tidur menurun, keluhan pola tidur berubah menurun, keluhan istirahat tidak cukup menurun. Yang kedua yaitu status kenyamanan meningkat dengan kriteria hasil pola tidur membaik. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu dukungan tidur, observasi, identifikasi pola istirahat dan tidur, identifikasi faktor pengganggu istirahat dan tidur, identifikasi obat tidur yang dikonsumsi. Kemudian terapeutiknya yaitu modifikasi lingkungan, misalnya pencahayaan, kebisingan, suhu, dan matras. Kemudian batasi waktu tidur siang jika perlu. Lakukan prosedur untuk peningkatan kenyamanan, misalnya pengaturan posisi. Kemudian edukasi, jelaskan pentingnya tidur cukup saat sakit. Anjurkan menepati kebiasaan tidur. Ajarkan relaksasi otot atau cara non-farmakologi lainnya. Kemudian masalah keperawatan yang keempat yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh, ditandai dengan mengungkapkan kecacatan bagian tubuh. Tujuan dan kriteria hasilnya, yang pertama yaitu citra tubuh meningkat dengan kriteria hasil, verbalisasi kehilangan bagian tubuh menurun. Yang kedua, harga diri meningkat. Yang ketiga, identitas diri membaik. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu promosi citra tubuh, observasi, identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan, monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri. Terapeutiknya, diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya, diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri. Kemudian edukasinya, anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra. Perawatan yang terakhir yaitu resiko infeksi ditandai dengan kerusakan integritas kulit. Standar luaran keperawatannya atau tujuan dan kriteria hasilnya, yang pertama yaitu tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil, kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan meningkat, demam menurun, kemerahan menurun, serta nyeri menurun. Yang kedua yaitu integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, serta suhu kulit membaik. Dan yang ketiga yaitu kontrol resiko meningkat. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu pencegahan infeksi, observasinya, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Kemudian terapeutiknya, berikan perawatan kulit pada area edema, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, dan pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi. Kemudian edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, dan ajarkan memeriksa kondisi luka, serta anjurkan meningkatkan asupan nutrisi dan cairan. Kemudian kolaborasinya, pemberian imunisasi jika perlu. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.